Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam anak-anak yang baru melihat video Miss Endah. Berjumpa lagi dengan Miss Endah, walaupun kita tidak disatukan dalam satu ruang, tapi tetap ya, Miss Endah akan membagikan materi untuk kalian, jangan khawatir. Walaupun kita berbeda ruang, berbeda berbeda wilayah, tetap belajar, tetap dijalani ya. Kan ada pepatah istilahnya apa itu, menuntut ilmu sampai negeri Cina, tapi jangan jauh-jauh karena Cina baru tidak aman. Jadi di sini aja, oke? Hari ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masa praaksara. Sebelum kita mengulas lebih dalam lagi, masa praaksara itu apa sih, Miss? Pernah dengar tapi kok tidak familiar. Apa itu? Masa praaksara dilihat dari katanya dulu ya, dari asal muasal katanya dulu. Pra dan aksara. Pra itu pernah dengar nggak pra? Pra belajar mungkin, atau pra apa ya? Kalau di sini pra itu artinya sebelum, terus aksara ya. Kalau kalian pernah mendengar aksara Jawa, aksara apa ya, Sanskerta, aksara Sanskerta, Miss. Oke, aksara ini artinya adalah huruf. Jadi pra, sebelum adanya huruf. Jadi belum mengenal tulisan. Manusia ada, tapi belum mengenal tulisan. Bukan kayak saat ini ya, seperti masa-masa kalian sudah serba tulisan, sudah serba pemberitahuan. Apalagi sekarang udah era medsos juga, jadi huruf-huruf itu sudah banyak. Terus pemberitahuan, berita juga udah banyak. Tapi dulu manusia itu ada tanpa mereka mengenal tulisan, tapi mereka hidup. Kalau sekarang gimana? Gak mengenal tulisan masih hidup gak? Gimana? Kalian gak mengenal HP masih hidup gak? Masih dong, Miss. Yang penting kan masih bisa makan, masih bisa mandi, masih bisa tidur. Masa gak hidup sih, Miss? Masih bisa ya. Tapi dulu masih bisa hidup tanpa mengenal tulisan. Dan selain itu, zaman praaksara juga disebut juga dengan zaman nirleka. Nirleka di sini ada istilahnya dari nir dan juga dari leka. Nir itu artinya tidak, sama dengan ini kalau ini kan tadi sebelum ya. Kalau nir ini artinya tidak, dan leka itu adalah tulisan. Jadi zaman nirleka ini tanpa adanya tulisan. Sama ya artinya, sama dengan praaksara dan juga nirleka. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oh, kalau ada pun Miss Endah nggak dengar ya. Ya semoga aja tidak ada pertanyaan. Oke, Miss Endah lanjutkan lagi. Di nomor 2, periodisasi secara geologis. Geologis dalam arti geografi. Ini adalah zaman batu-batuan. Tapi kalau di sini kita artikan sebagai lebih luas lagi, yaitu permukaan bumi, mencakup keseluruhan yang ada di permukaan bumi. Di sini dibagi menjadi empat zaman. Yang pertama zaman Azoikum, atau zaman Arkeozoikum. Ya, ini terjadi 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Nggak usah dibayangkan, nggak minta dibayangkan ya. 2,5 miliar tahun itu gimana, Miss, posisi bumi kita saat ini? Ya begitu ya, nggak usah dibayangkan. Terus yang nomor 2 ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini terjadi di antara 2,5 miliar tahun sampai 245 juta tahun yang lalu juga. Oke, flashback lagi ke nomor 1 karena Miss Endah belum menerangkan ya. Zaman Azoikum tadi merupakan zaman ketika bumi masih sangat panas, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi masih berputar. Kalau dalam teori pembentukan tata surya, bumi itu masih berputar berupa kabut, panas, dan dia lama-lama nanti akan memadat. Nah, ini adalah namanya zaman Azoikum. Masih panas bumi itu. Terus yang kedua ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman ketika di bumi terdapat kehidupan makhluk yang pertama atau tertua. Makhluk pertama atau tertua, yaitu berupa binatang sejenis amfibi, kemudian karbon, kemudian prem, atau mulai ada hewan darat. Selanjutnya ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum ini dikenal dengan nama zaman dinosaurus. Jadi kalau kalian pernah dengar, dulu itu kan ini, Miss, kayak di film-film itu kan ada zaman dinosaurus ya, Miss. Terus
di situ dinosaurus itu punah. Nah, emang benar dulu itu ada zaman yang namanya zaman dinosaurus, namanya ada di zaman Mesozoikum di sini ya, zaman dinosaurus. Kemudian yang nomor 4 ada zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum atau Kenozoikum artinya zaman kehidupan baru. Pada zaman ini keadaan bumi telah membaik, perubahan cuaca tidak begitu besar dan kehidupan berkembang pesat. Nah, di zaman ini kemungkinan ada kehidupan makhluk yang bernama manusia. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 2 periode, yaitu periode tersier dan periode kuarter. Tersier berarti awal ya. Oke, ini adalah nama-nama zaman periodisasi secara geologis. Ada 4 zaman ya. Coba ulangi lagi. Tadi yang pertama zaman Azoikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Neozoikum. Oke, sampai sini. Ini selanjutkan ya. Ke selanjutnya, periodisasi secara arkeologis. Yang pertama, zaman batu. Zaman batu itu terbagi menjadi 4. Yang pertama zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Di sini ini sudah artikan ya, atau zaman batu tua. Di sini ciri-cirinya, benda peninggalan zaman Paleolitikum antara lain alat-alat batu masih dibuat secara kasar dan cara pembuatannya tidak diasah atau tidak dihaluskan. Namanya aja zaman batu tua. Terus yang kedua ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman batu tengah di sini, manusia pada masa ini sudah hidup menetap. Akan tetapi ciri-ciri benda peninggalannya masih seperti zaman Paleolitikum. Ada pengaruhnya ya. Terus yang ketiga ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman Neolitikum manusia sudah hidup menetap. Sama dengan Mesolitikum juga. Yang terakhir ada zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum ditandai munculnya kebudayaan dalam bentuk monumen yang terbuat dari batu berukuran besar untuk menghormati arwah nenek moyang. Nah, jadi zaman dulu itu sudah mengenal kebudayaan. Kebudayaan tuh dikenal bukan hanya pada zaman sekarang, tapi dulu pun manusia sudah mengenal kebudayaan. Nah, di sini kita bisa belajar atau memahami bahwa di zaman Megalitikum ini manusia sudah mengenal kebudayaan yang berupa membentuk monumen yang terbuat dari batu berukuran besar untuk menghormati arwah nenek moyang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, mis anggap tidak, kita lanjutkan ke zaman logam. Zaman logam, ciri-cirinya di zaman logam itu didominasi oleh alat-alat dari perunggu. Kemudian tidak mengalami zaman tembaga. Jadi pada zaman logam ini tembaga itu belum ada ya di zaman logam. Kemudian kita lanjutkan lagi ke nomor 4, periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Yang pertama, masa berburu. Jadi sebelum kita sebagai manusia sekarang, kalau memperoleh sesuatu itu kita harus berusaha dengan bekerja, dengan menabung. Kalau kalian ya menabung, jangan dikit-dikit minta mama, minta papa, tapi kalian juga berusaha dengan menabung. Nah, kalau zaman dulu itu dengan berburu, mau memperoleh makanan berburu dulu, karena dulu SDA, sumber daya alam, hewan itu masih banyak stoknya, banyak stoknya di alam gitu, di alam liar. Dan juga dalam berburu ini dia mengumpulkan makanan, entah dari hewan, entah dari tumbuh-tumbuhan. Itu dia memperoleh makanan untuk dia makan. Dulu belum ada istilah memasak kayak master chef kayak saat ini ya, belum ada. Jadi habis berburu dia langsung memakan gitu. Terus yang nomor 2 ada masa bercocok tanam. Setelah mereka mengenal masa berburu, mereka mengenal masa bercocok tanam. Jadi istilahnya kalau dalam perkembangan
pola berpikirnya itu sudah maju karena sudah mengenal masa bercocok tanam. Kayak istilahnya menanam padi kalau di sekitar rumah kita ya, kayak menanam palawija, nah dan lain sebagainya. Yang ketiga ada masa perundagian. Di masa perundagian ini pola pikirnya lebih matang lagi, pola pikir manusia itu. Jadi mereka sudah mengenal teknologi maju sampai tercipta saat ini handphone yang kalian pakai sehari-hari untuk kalian berkomunikasi dengan teman kalian, berkomunikasi dengan orang tua kalian, berkomunikasi tentunya dengan guru kalian. Itu juga merupakan salah satu ya langkah step awalnya itu dari masa perundagian. Udah mengenal teknologi yang baru, teknologi yang canggih. Walaupun kata arti dari teknologi itu bukan hanya dari kata elektronik yang kalian gunakan sehari-hari, tapi teknologi itu diartikan sebagai cara yang digunakan manusia untuk lebih memudahkan kehidupan sehari-harinya. Jadi biar lebih mudah, biar lebih praktis itu dengan teknologi di masa perundagian. Selanjutnya kita lanjut ke manusia purba di Indonesia yang terakhir ya. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus. Udah pernah dengar? Meganthropus paleojavanicus. Jadi di sini fosil manusia purba Meganthropus paleojavanicus ditemukan pada tahun 1941 oleh von Kongsnieuwert. Yang A, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus ditemukan pada tahun 1941 oleh von Kongsnieuwert. Dianggap sebagai manusia yang paling primitif. Manusia purba ini diyakini merupakan makhluk tertua yang pernah hidup di Pulau Jawa. Mereka diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu. Jadi kalau ada pertanyaan, manusia purba tertua di Pulau Jawa itu apa? Apa tadi? Meganthropus paleojavanicus. Oke, good. Sekarang yang B ada Pithecanthropus. Fosil Pithecanthropus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 berupa rahang, gigi, dan sebagian tulang tengkoraknya. Fosil manusia purba jenis Pithecanthropus paling banyak ditemukan di Indonesia. Sisa-sisa manusia purba jenis ini banyak ditemukan di Pening, Kedung Brubus, Trinil, Sangiran, Sambung Macan, dan Ngandong. Jadi yang paling dekat ya, dekat dari Jogja, tempat kalian tinggal. Itu kalau kalian mau melihat sejarahnya masa praaksara itu gimana sih, Miss? Manusia purba itu gimana sih, Miss? Oke, besok ya. Tapi jangan sekarang ya, jangan waktu sekarang ini. Besok, kalau waktunya juga sudah memungkinkan, kalian bisa kalau tamasya itu jangan hanya di mall, jangan hanya nonton, tapi kalian bisa bertamasya, mengenal sejarah. Sejarah itu apa? Sejarah manusia. Oh, manusia itu punya sejarahnya toh. Oh, manusia itu ada langkah-langkahnya sehingga manusia bisa terbentuk sempurna seperti kita ini. Dulu itu ada sejarahnya. Kalian bisa mengunjungi di mana tempatnya? Di Sangiran, Museum Manusia Purba. Di sana kalian bisa mengunjungi manusia purba itu ada apa aja, kehidupannya gimana aja, fosilnya itu bentuknya bagaimana. Kalian bisa menemui semuanya, itu ada di Museum Sangiran. Besok ke lain waktu, kalau waktunya sudah memungkinkan, bisa berkunjung ke sana. Oke? Selanjutnya yang nomor C, itu ada Homo sapiens. Homo sapiens artinya adalah manusia cerdas, seperti kita. Ya, kita. Loh, kalian cerdas kan? Cerdas dong. Berarti kalian termasuk tipikal Homo sapiens. Mengapa disebut manusia cerdas? Homo sapiens dikatakan sebagai manusia cerdas karena mampu membuat peralatan dari batu dan tulang, berburu dan meramu. Jadi tulangnya itu untuk berburu dan meramu. Jadi kalau dulu itu tulang itu hanya sebagai sampah. Setelah mereka berburu, kemudian mereka makan, tulangnya dibuang.
Tapi di Homo sapien ini, di manusia yang berjenis Homo sapien ini, tulangnya itu bisa dipergunakan. Mungkin kalau sekarang ya itu bisa digunakan untuk sumpit, tapi zaman dulu belum mengenal istilah sumpit. Bisa digunakan untuk apa namanya tusuk, kayak sekarang namanya garpu. Nah, bisa digunakan. Itu yang menemukan adalah manusia jenis Homo sapiens gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Miss Endah harap tidak ada pertanyaan, karena kalau ada pertanyaan di sini tidak kedengaran. Nanti kita pertanyaannya bisa lewat chat, oke? Selanjutnya di nomor 6 ada nenek moyang bangsa Indonesia terbagi menjadi 3, bangsa Melanesia atau Papua Melanesia. Papua Melanesia pertama bermigrasi ke Kepulauan Indonesia. Menurut para arkeolog, bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin. Pendapat ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble, namanya pebble ya bendanya, dan kapak pendek. Nanti kalian bisa searching pebble itu apa, kapak pendek itu bentuknya bagaimana. Terus yang B ada bangsa Proto Melayu atau Melayu tua. Proto di sini ya. Jangan kebalik-balik, kalau yang Proto itu namanya Melayu tua. Kalau yang Deutro itu Melayu muda. Jadi yang Proto Melayu itu termasuk rumpun ras Mongoloid yang berasal dari daerah Yunnan. Sebuah wilayah yang terletak dekat lembah sungai Zangste, Cina Selatan. Kedatangan bangsa Melayu di Indonesia diperkirakan terjadi pada tahun 2000 sebelum Masehi. Itu adalah bangsa Proto Melayu. Yang B ada, yang C ada bangsa Deutro Melayu. Tadi Miss Endah sudah menerangkan yang Proto Melayu, sekarang Miss Endah menerangkan yang Deutro Melayu. Deutro Melayu ini mulai melakukan migrasi ke wilayah Indonesia pada tahun 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto Melayu tadi apa? Melayu tua, oke. Dan bangsa Arya. Bangsa ini berasal dari wilayah Indochina, bagian utara dan sekitarnya. Mereka telah mengenal logam sebagai perkakas penunjang kehidupan dan alat produksi. Jadi dia udah mengenal logam di bangsa Deutro Melayu ini. Logam-logam itu digunakan untuk apa ya, kayak perkakas dapur, terus alat-alat keseharian itu sudah menggunakan logam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan pembelajaran IPS di pertemuan selanjutnya. Sampai sini Miss Endah menerangkan, Miss Endah menjelaskan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ada kurang lebihnya dari Miss Endah, mohon maaf. Miss Endah tutup untuk pembelajaran IPS pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.